Selamat datang di part 2. Di sini saya akan melanjutkan video pembahasan yang kemarin, di mana kemarin kita sudah selesai menginstal MikroTik virtual pada VirtualBox. Langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasikan agar internet yang ada pada komputer yang sekarang saya pakai ini bisa masuk ke dalam MikroTik. MikroTik yang sudah saya install yang ada di sebelah sini. Kalian bisa lihat. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1, saya sangat merekomendasikan untuk menonton dulu di part 1 karena itu berkaitan dengan penjabaran dan penjelasan kita ke depannya. Kita bisa ketik interface print. Interface print di sini tersedia hanya Ether 1. Ya, bagaimana cara mengkonfigurasi Ether 1 ini dengan cara mengubah namanya dulu. Saya ingin mengubah nama Ether 1 ini menjadi public. Interface set Ether 1 name sama dengan public. Ya, Ether 1 sudah berubah nama menjadi public. Di sini saya akan membuka Paint. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai MikroTik. Di sini saya memiliki sebuah MikroTik, di mana MikroTik biasanya memiliki 5 port. Port 1, port 2, port 3, port 4, dan port 5. Di mana biasanya untuk pengalokasian IP pada port 1 ini disebut dengan IP1. Ether 1 biasanya digunakan untuk internet masuk ke dalam Ether 1. Kemudian untuk Ether selanjutnya di sini ada Ether 2, ada Ether 3, Ether 4 dan Ether 5. Di sini difungsikan untuk lokal. Ya, itu sebagaimana nantinya kita akan mengalokasikan. Terserah. Di sini misalkan contoh pada Ether 2 saya mengkonfigurasikan untuk jaringan LAN menggunakan kabel. Untuk Ether 3 di sini saya akan mengkonfigurasikan jaringan LAN tapi menggunakan wireless atau tanpa kabel. Sebutlah WLAN. Dan Ether 4 dan 5 terserah. Kemudian di sini akan saya bahas bagaimana cara agar internet dari komputer bisa masuk ke dalam router. Pertama-tama di sini saya akan mengecek dulu apakah internet pada router MikroTik sudah terhubung atau belum dengan cara ping google.com. Ya, di sini invalid value for argument. Jadi di sini belum terkonfigurasi ya, sehingga router MikroTik kita belum dapat terhubung internet. Baiklah, rencananya untuk router MikroTik ini akan kita hubungkan internet melalui komputer, melalui PC fisik yang ada. Pada saat ini PC fisik saya di sini menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini sudah terhubung ke WiFi Alif Cyber. Kita harus tahu dulu di sini koneksi yang kita pakai apa. Di sini saya menggunakan wireless. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah terkoneksi internet pada PC yang kita gunakan sekarang dengan cara membuka CMD, command prompt, kemudian ping google.com. Ya, di sini sudah terhubung ke internet untuk komputer saya. Komputer saya sudah terhubung ke internet. Di sini saya analogikan seperti ini, teman-teman. Oke, baik. Komputer saya di sini menggunakan jaringan wireless. Klik kanan, open network and internet setting. Change adapter option. Di sini dua interface di komputer saya, ada yang menggunakan wireless ini WiFi, kemudian Ethernet ini menggunakan kabel. Jadi jangan sampai salah. Di sini saya menggunakan yang wireless, menggunakan WiFi 4 dengan nama Alif Cyber. Sudah terkoneksi dan IP-nya kita cek di sini. IP yang saya dapat dari ketiknya dengan IP config. Ya, di sini saya mendapatkan IP dengan interface wireless. Di sini kalian bisa lihat ya, wireless LAN adapter Wi-Fi 4. Di sini interface yang saya dapat 192.168.1.37. IP yang saya dapat 1.37. Langkah selanjutnya, saya di sini akan membuat sebuah catatan atau persyaratan agar internet kita dapat terkoneksi ke router MikroTik. Pertama, pastikan internet komputer terhubung. Selanjutnya poin yang kedua, di sini pastikan internet sudah tersharing ya, atau dibagikan. Bagaimana cara membagikannya? Di sini kalian bisa buka, klik kanan di sini seperti tadi, open network and internet settings, kemudian change adapter option. Selanjutnya pada Wi-Fi 4 kalian klik kanan, kemudian klik properties.
Selanjutnya di sini ada sharing, ada fitur sharing, ini bawaan dari Windows. Klik, kemudian allow other network user to connect through this computer internet connection. Select. Nah, di sini pilih, jangan sampai salah. Di sini harus memilih VirtualBox host only network. Jangan lupa di sini klik settingnya, di checklist semuanya, di checklist satu persatu semua. Oke. Kemudian di sini ada notification when internet connection sharing is enabled, your LAN adapter will be set. Nah, jadi si sharing ini akan set otomatis, IP-nya akan set otomatis di IP address 192.168.137.1. Jadi ketika kita pencet OK, yes, di sini IP VirtualBox ini menjadi otomatis 137.1. Ya, di sini teralokasi secara otomatis. Nantinya kalian akan tahu fungsinya VirtualBox ini kenapa mendapatkan IP tersebut. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya, yang kedua sudah dipastikan internet sharing. Yang ketiga, pastikan adapter mikrotik pada VirtualBox terhubung dengan benar. Terhubung dengan benar itu ke host only. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Kalian bisa buka di sebelah sini. Buka VirtualBox-nya, kemudian kalian klik settings, selanjutnya ada network, klik network, kemudian NAT ini diubah menjadi host only adapter ya, host only adapter. Klik advance, di sini di allow, ya, di allow all. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai syarat yang ketiga. Selanjutnya syarat yang keempat, ini tujuan kita pastikan dulu ya, tujuan router mikrotik virtual mendapatkan alokasi internet dari komputer. Ya, ini tujuan kita, jangan sampai salah. Selanjutnya di sini poin yang keempat, setting IP address pada mikrotik. Oke, di sini saya akan mengetes lagi interface print. Di sini sudah menggunakan nama public. Nama public yang ada pada virtual mikrotik ini, kalian bisa lihat analoginya di sini. Ya, ketika kalian klik setting, kalian klik network, adapter 1 ini adalah interface ether 1 yang tadi kita sudah ubah namanya menjadi public. Untuk selanjutnya adapter 2, adapter 3 dan 4 di sini belum bisa dihidupkan ya, karena harus checklist dulu, checklist enable-nya dulu ya. Sedangkan di sini sedang running, jadi harus di close dulu. Baiklah, saya lanjutkan di sini. Tadi syarat yang keempat harus setting IP address pada mikrotik. Baiklah, kita akan setting dulu IP addressnya dengan cara IP address add address 192.168.137.254/24 interface public. Oke, di sini saya akan menambahkan IP dengan IP 192.168.137.254. Kenapa menggunakan 137? Karena gateway yang akan kita hubungkan itu ke IP 137 segmennya. Jadi seperti ini teman-teman. IP address mikrotik 192.168.137.254. Ini akan terhubung pada IP gateway, di mana IP gateway-nya 192.168.137.1. Siapa 137.1? 137.1 adalah yang tadi ya, kita klik kanan di sini, open network. Selanjutnya change adapter option. Nah, si VirtualBox host only network ini yang memiliki IP 137.1. Ya. Dia yang akan nanti mendapatkan internet dari WiFi 4 yang telah kita sharing. Gitu ya. Jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Dari komputer, internet masuk dari ISP ke komputer saya. Ya, menggunakan WiFi. Kemudian di sini ada 3. Tadi kita lihat ya, ada 3 interface. Ada 3 interface. Saya menggunakan WiFi, maka interface-nya masuk ke dalam logo yang berwarna hijau. Setelah itu, untuk host only-nya kita tandai dengan yang berwarna merah ini. Kita tandai yang berwarna merah. Internet yang ada di WiFi di-sharing ke sini. Sedangkan interface yang berwarna merah ini adalah si host only tadi. Host only sama dengan mikrotik virtual port. Ya, jadi di sini nih. Ya, ini adalah host only-nya. Host only-nya ini. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan IP pada ether satunya atau IP public-nya yang tadi. Ya, kita akan mengkonfig si public ini. Selanjutnya di sini ada /24. /24 itu subnet mask-nya. Jadi untuk materi subnet mask nanti akan kita bahas. Kalian ikuti saja dulu di subnet mask /24. Nanti akan diberikan link deskripsinya.
Kemudian interface public. Kalau di sini kalian belum ubah namanya, masih Ether 1, kalian harus menulisnya dengan Ether 1. Oke, selanjutnya enter. Sudah terbuat IP address untuk Ether 1-nya. Sini sudah terbuat. Kemudian yang kelima, setting IP gateway-nya. Yang tadi ya, IP gateway-nya ini. Kenapa harus disetting? Karena itu salah satu persyaratan agar internet dapat masuk. Nah, ini adalah materi routing. Kenapa kita bilang routing? Karena kita menggunakan router. Selanjutnya di sini IP gateway-nya harus disetting terlebih dahulu dengan cara IP route at gateway 92.168.137.1. Selanjutnya langsung saja di enter. Kita akan bisa lihat IP address dengan cara IP address print. Ya, di sini sudah ada IP address-nya terkonfigurasi sesuai dengan apa yang kita tadi input. Selanjutnya kita akan cek IP route-nya, IP route print. Ya, sudah ada di sini IP route-nya, gateway-nya 137.1. Selanjutnya kita akan cek apakah IP route gateway ini sudah terhubung, apakah MikroTik sudah terhubung ke jaringan virtual host only-nya. Virtual host only itu yang tadi ya, alat penghubung agar dapat terhubung ke komputer kita untuk mendapatkan akses internet. Selanjutnya di sini kita akan cek ping ke gateway yang tadi 192.168.137.1. Ingat, gateway-nya 137.1. Ya, sudah dapat terhubung antara gateway dan IP address yang ada di MikroTik. Artinya MikroTik yang kita punya sudah terhubung ke gateway. Namun di sini masih belum bisa untuk berselancar di dunia maya, belum bisa terkoneksi ke internet. Ditandai dengan, kita akan coba ping google.com. Ya, di sini ditandai dengan invalid value for argument address, yang artinya masih belum dapat terkoneksi ke internet dari router MikroTik yang kita miliki. Itu dikarenakan masih ada konfigurasi yang kurang. Maka dari itu di sini saya akan menambahkan persyaratan untuk konfigurasi, yaitu poin yang ke-6, setting DNS. Buka MikroTik lalu ketik IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Saya di sini menggunakan 8.8.8 karena itu adalah DNS Google, DNS server dari Google, yang dimana sudah umum di dunia jaringan kita menggunakan DNS seperti itu. Kemudian allow remote request sama dengan yes, sedangkan fungsinya allow remote request yaitu agar router kita bisa diakses dari luar atau dari public, sehingga router kita akan mendapatkan akses internet dari luar. Setelah setting DNS, langkah selanjutnya kita akan coba ping google.com untuk mengecek koneksi ke internet. Ping google.com. Ya, di sini mendapat balasan yang artinya router sudah terkoneksi ke internet. Cukup sampai di sini untuk part 2 kita. Kita lanjutkan di part 3 untuk mengkoneksikan antara router ke klien.